Selamat pagi, Jemaat GKJ Beringin, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan juga anak-anakku sekalian. Pagi ini kita patut bersyukur meskipun masih di tengah-tengah pandemik COVID-19, kita masih diberi kesempatan beribadah meskipun di rumah masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya atas nama pribadi, atas nama majelis dan jemaat GKJ Beringin, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi saudara-saudara yang merayakannya, khususnya di wilayah Beringin dan sekitarnya, dan juga dimanapun berada. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membuka hati, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Allah yang senantiasa kami sapa, kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Pagi ini ya Tuhan, tiba saatnya di saat kami Tuhan perkenankan beribadah di tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing khususnya. Kami mempersiapkan hati, pikiran, dan segenap kehidupan kami untuk mendengarkan sapaan Tuhan lewat pemberitaan firman. Tolonglah ya Tuhan, kiranya melalui kuasa Roh Kudus, setiap kami dimampukan untuk mendengar, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terlebih, hamba-Mu yang Tuhan percaya, di tengah-tengah kelemahannya, di tengah-tengah keterbatasannya, kiranya dimampukan berkata-kata seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anakku sekalian, pada pagi ini, Minggu 24 Mei 2020, kita memasuki Minggu Paskah yang ketujuh. Dan kita diajak menggumuli sebuah tema yang sangat menarik, tema khotbah yang seharusnya mewarnai kehidupan kita, yaitu nafas hidup. Dan bacaan terambil di dalam Yohanes 17, ayatnya 1 sampai 11. Mari kita bersama-sama untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang
yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Berbahagialah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anakku sekalian, dan juga siapapun yang saat ini bergabung bersama keluarga-keluarga yang ada di Jemaat GKJ Beringin. Kita sudah terlalu sering mendengar ungkapan bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya, atau doa adalah nafas hidup orang beragama. Maka di atas mimbar ini saya bertanya, apa iya seperti itu yang sebenarnya? Ada sebuah cerita yang sangat menarik yang saya akan bagikan mengawali khotbah saya ini. Ada ilustrasi yang menurut saya sangat menyentuh hati dan sangat kontekstual untuk kehidupan saat ini. Suatu hari ada seorang pengembara melewati suatu desa, dan di sana ada gereja kecil di tepi gunung, gereja yang kecil yang begitu indah. Tetapi keindahan desa itu, keindahan gereja itu menjadi sesuatu yang aneh. Kenapa? Si pengembara ini merasa heran tatkala dia mendekati gereja itu, apa yang dia lihat? Padahal hari itu hari Minggu. Nah, pengembara itu melihat di atap gereja itu sekelompok setan, sekelompok roh-roh jahat sedang pada tiduran. Lah, ini kan kurang ajar. Di atap gereja sekelompok setan, sekelompok roh-roh jahat sedang tertidur pulas. Tetapi rupanya pengembara ini tidak terpaku dengan apa yang ia lihat, kemudian dia melanjutkan perjalanannya dan berhenti tatkala dia melihat sebuah rumah. Dia lihat di hari itu, rumah itu khususnya penghuninya, keluarga itu sedang bertekun dalam doa. Bahkan tatkala dia mendengarkan doa, kemudian menunggu ada puji-pujiannya. Jadi rupanya yang dirasakan pengembara itu tatkala dekat dengan rumah itu, ada suasana puji-pujian dan penyembahan yang dilakukan penghuni rumah itu. Makanya kemudian dia melihat ke atas. Loh, yang dilihat justru setan. Sekelompok setan dan roh-roh jahat itu, mereka seakan-akan sedang bersiap untuk perang. Ya, seakan-akan menyerang keluarga itu. Jadi pengembara itu jadi heran. Loh, apa ini yang terjadi? Maka dia panggil pimpinan kumpulan roh jahat atau setan yang ada di atap rumah. Saya mau tanya, kenapa
tadi saya waktu lihat di gedung gereja, yang saya lihat di atapnya justru teman-temanmu, para setan dan orang-orang jahat, dalam tanda kutip, roh-roh jahat, pada tidur di atap, asik tertidur. Ya. Jadi bukan manusia, tetapi setan yang berbentuk manusia itu pada tidur di atap gereja itu. Tetapi kenapa di tempat ini justru para setan, roh-roh jahat itu siap menyerang penghuni rumah ini? Tolong jelaskan pada saya. Kemudian pimpinan roh-roh jahat itu atau pimpinan setan itu mengatakan dengan senyum, dia berkata demikian. Begini, tadi waktu Bapak lewat gereja, dikira yang di dalam gereja itu berdoa sungguh-sungguh. Di dalam gereja itu dikira orang-orangnya nyanyi dengan sungguh-sungguh. Kalau mereka nyanyi sungguh-sungguh, mereka berdoa sungguh-sungguh, teman-teman saya, roh-roh jahat, setan-setan itu tidak mungkin pada tidur, pasti siap menyerang. Beda dengan apa yang Bapak lihat di rumah ini. Penghuni rumah ini berdoa dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi rupanya yang membuat setan itu tertidur pula santai karena warga gereja itu tidak berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah ini kan menarik ya. Jadi kalau ada ungkapan doa adalah nafas hidup orang percaya itu, mari kita telisik apa iya setiap orang percaya itu benar-benar berdoa dalam kehidupannya. Dari ilustrasi tadi saya mencoba menyimpulkan dua hal. Yang pertama, doa ternyata begitu penting dalam hidup ini. Ya. Kemudian yang kedua, kuasa kegelapan atau roh jahat akan mudah menguasai manusia yang jauh dari kehidupan doa. Jadi ada dua hal yang saya coba cerna dari ilustrasi tadi. Dan pagi ini, Minggu Paskah yang ke-7, kita diajak untuk mengingat kembali bahwa doa adalah nafas hidup, daya kekuatan yang menjadikannya setiap orang percaya hidup dalam pengertian hidup yang sesungguhnya. Dan kita akan belajar dari Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Tatkala Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Tetapi sebelum saya masuk ke dalam bacaan kita, saya ingin mengatakan sebagai hamba Tuhan, kita jangan sampai lupa bahwa Yesus pun dalam hidup dan pelayanannya tidak lepas dari kehidupan doa. Bahkan dengan jelas, dengan gamblang, Injil Markus 1 ayat 35 mengatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus yang adalah Allah dan juga manusia 100%, hanya tanpa dosa. Kehidupannya tidak lepas dari doa. Bahkan di dalam Matius juga dikatakan, Matius 26, khususnya ayatnya yang ke-36, di sana dikatakan, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani, lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Yesus mengungkapkan, ia ingin berdoa, ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Jadi doa tidak sekedar ucapan, tidak sekedar kata, tetapi itulah juga yang menjadi seharusnya mewarnai kehidupan setiap pengikut Kristus. Karena Kristus sendiri adalah berdoa. Dan dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 11 ada 3 hal yang saya mencoba untuk menggali. Yang pertama, doa Yesus untuk murid-muridnya ini dilatar belakangi akan apa yang menimpa, akan apa yang terjadi kepada para murid-muridnya.
Jadi doa ini diucapkan sebelum peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Bahkan sebelum kenaikan Yesus. Jadi sangat jelas, Yesus begitu memperhatikan murid-muridnya. Yesus begitu memperhatikan apa yang akan terjadi pada pengikutnya. Jadi ini didoakan keberadaan murid-muridnya yang akan tercerai-berai dan mereka akan mengalami penderitaan. Yesus berdoa untuk mereka. Kemudian saya mencoba melihat Yohanes 17 ini, doanya menarik. Jadi merupakan doa yang sifatnya dialogis. Saya yakin sebelum saya lebih jauh berbicara apa yang ada di dalam Yohanes 17, kita tahu doa itu kan komunikasi orang percaya kepada Allah. Komunikasi kita kepada Tuhan. Dan Yesus dalam bacaan kita pagi ini dalam Yohanes 17, bentuknya dialog yang berbicara tentang status dirinya, dikaitkan tentang siapa dirinya dan juga Allah sebagai Allah Bapa, dia sebagai anak. Dia mengungkapkan ada sesuatu yang dia sampaikan. Dialog atau percakapan terkait dengan identitas dan relasi personal Yesus dengan Bapa. Jadi dia menempatkan sebagai anak yang menyampaikan kepada Bapa. Dan yang ketiga yang coba saya catat, dalam doanya Yesus meminta untuk Allah Bapanya itu memelihara kehidupan para murid-muridnya. Tidak hanya sekedar untuk menghadapi penderitaan, tetapi Yesus meminta agar mereka memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal di sini diberi pengertian sebagaimana tertulis di dalam Yohanes 17 ayatnya yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mengenal dan tahu itu beda. Ya. Jadi Yesus ingin murid-muridnya mengenal betul. Tidak sekedar tahu, kalau orang kenal itu ada komunikasi. Ya. Kalau tahu belum tentu. Ya. Contohnya, saya tahu Bapak Presiden kita, namanya baik Pak Joko Widodo saat ini, maupun Bapak Susilo Yudhoyono sebelumnya, tetapi secara personal saya tidak mengenal, tapi saya tahu, beda. Dan Yesus mengharapkan murid-muridnya itu mengenal Allah, tidak sekedar tahu. Jadi artinya ada relasi, ada hubungan. Ya. Jadi ini menarik ya, tidak sekedar tahu Tuhan itu hebat, tetapi ada hubungan, ada komunikasi. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apa kaitannya dengan nafas hidup? Tema yang kita gumuli bersama pagi-pagi ini di saat kita diizinkan beribadah di rumah masing-masing. Saya kadang sedih ya, ada teman saya yang sering mengungkapkan, kalau kita mau jujur, napas hidup kita itu duit. Saya kadang berpikir, ya orang kalau tidak punya duit juga tidak bisa hidup. Ya kan? Ada orang yang mengatakan nafas hidup kita itu apa yang kita punya. Ya enggak salah. Tetapi apa yang menjadi pendapat teman saya itu, ada satu hal yang dia lupa, bahwa apa yang ia punya tidak menjamin hidupnya. Nah ini yang seringkali kita lupa ya, dari pagi sampai malam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, untuk sesuatu yang sifatnya sementara. Contohnya ya, apa yang kita miliki baik uang, kekayaan, itu tidak menjamin kehidupan kita. Ya. Kalau Tuhan berkehendak ambil, habis ya habis. Ya. Kita sedang sukses-suksesnya, sedang banyak-banyaknya mempunyai, kalau Tuhan bilang selesai, ya selesai.
Ya. Jadi doa mengarahkan kita untuk bergantung hidup kita kepada Sang Pemberi hidup. Ada komunikasi. Makanya kita bisa belajar dalam kehidupan kita ada doa pribadi. Ya. Bahkan Tuhan Yesus juga memberikan contoh doa Bapa kami, doa yang memanage kehidupan setiap orang percaya. Kalau kita betul-betul perhatikan contoh doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan, itu nafas kehidupan. Ya, di sana memanage kehidupan diajarkan di sana. Bahkan diajarkan juga kita berdoa untuk orang lain. Berdoa untuk syafaat kita, tidak hanya orang lain, alam dan sekitarnya. Jadi nafas hidup, doa adalah nafas hidup dalam pengertian bahwa seharusnya doa itu mewarnai kehidupan setiap orang percaya. Mengenal betul apa yang ada di dalam diri Allah dan mengenal betul apa yang ada dalam diri kita dan dikomunikasikan kepada Allah. Dan di minggu Paskah yang ketujuh ini, di tengah-tengah kita masih prihatin menghadapi pandemi COVID-19, di tengah-tengah situasi yang sulit, apakah kita akan dikalahkan oleh situasi itu? Memang kita butuh solusi secara dunia. Tetapi kita lebih butuh yang utama bagaimana pondasi hidup kita. Iman kita itu dibangun. Dan salah satu yang harus kita bangun adalah kehidupan doa kita. Saya ingin mengatakan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tadi pagi saya tersentuh dengan ungkapan seorang pelatih olahraga, yaitu dia mengatakan demikian, kalau atlet tanpa latihan, sebetulnya dia sudah mati. Karena untuk mencapai prestasi, atlet itu harus latihan. Demikian juga kita, orang percaya. Orang percaya kalau tidak berdoa, sebetulnya kita sudah mati. Meskipun kita hidup secara fisik, tetapi kita sebetulnya mati. Nah, karena itu mari kehidupan doa kita jadikan nafas hidup. Dalam keadaan apapun, doa itu kiranya mewarnai kita. Selamat memasuki Minggu Paskah yang ketujuh. Tuhan memberkati. Amin. Percaya Yesus tak jauh darimu, Yesus hanya sejauh doa. Bapa, kuangkat hatiku, kupanggil namamu di dalam doaku.